Nah, aman bersamamu lebih dari harta. Kaulah segalanya aku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau ya dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bu Dame sama Pak Dame yang sudah membawakan puji-pujian. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Indiana. Silakan Ibu. Haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber hikmat. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di Zoom ini. Kami berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berjanji hadir di antara kami. Dan Engkau akan menyampaikan pesan-Mu, menyingkapkan hikmat, pengertian, kebenaran surga kepada setiap kami. Urapi kami semua Tuhan, kami mau mendengarkan dengan baik. Dan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dan sanggupkan kami hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara yang terkasih, Kingdom Woman Indonesia yang luar biasa. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema hupomone. Hupomone, kekuatan hupomone yang berasal dari Tuhan. Dari Yakobus 1 ayat 2-6 dan ayat 12. Hupomone. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam
berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang saya kasih warna merah adalah hupomone. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan. Bertahan adalah hupomone. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Hupomone, kekuatan bertahan, diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Kepada orang yang mengasihi Dia. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi bukan kepada sembarang orang. Para mama, saudara yang terkasih, hidup kita harus melalui proses. Semua orang ingin Allah turut bekerja dalam hidupnya. Setuju para mama? Yang setuju kasih jempol dong. Semua orang ingin Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sunergio. Sunergio bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mau dalam hidupnya ada sunergio, maka perlu memiliki kekuatan hupomone. Para mama katakan, saya mau kekuatan hupomone. Bu Barita, coba direnungkan. Saya mau kekuatan hupomone. Coba direnungkan para mama. Sampai pagi ini, melalui banyak gelombang hidup kan Bu Barita, di dalammu ada hupomone. Yes. Amin. Ada hupomone tanpa Bu Barita sadar. Itu kekuatan dinamis dari luar dirimu, yaitu dari Tuhan. Yes. Ibu Anita, melalui banyak badai kehidupan, tahukah engkau, Tuhan sudah taruh di dalammu hupomone. Sejak dulu. Tetapi baru sekarang engkau sadar mengerti hupomone. Jadi mulai sekarang kalau mulai lemah, hupomone. Gitu. Mulai malas-malas ke dapur, hupomone. Lihat teman kita mulai loyo-loyo, hupomone teman. Bulusi keren gak? Catat Bulusi. Kabarkan, copy paste khotbah saya. Tidak apa-apa. Supaya jemaat mengerti, di dalam dia ada hupomone. Budame, di dalammu ada hupomone. Eda Pulusi, di dalammu ada hupomone. Sekarang pertanyaan. Apa itu hupomone, Bu Pendeta? Apa? Saya mau jelaskan sekarang. Saudara, ya. Supaya kita lebih, wow, thank you Jesus. Ternyata aku dipilih. Dan di dalamku ada sesuatu. Apa itu? Hupomone. Apa itu hupomone? Catat teman-temanku. Kingdom Woman. Hupomone adalah kesanggupan bertahan.
kekuatan dari atas. Hupomone adalah kesanggupan bertahan dalam situasi apapun, kekuatan yang bukan dari daging, bukan dari dalam manusia, bukan dari hebatnya pemikiran manusia, tetapi dari atas, dari surga, dari Tuhan. Di dalam bertahan terkandung ketabahan, ketekunan. Jadi, tabah, tekun adalah hupomone. Saya beri satu ilustrasi di sini, sebuah gambar. Ya, sebuah gambar supaya para mama bisa memahami apa itu hupomone. Ini ada orang lagi mendaki gunung. Kelihatan mereka sudah mulai capek, membawa beban di dalam punggung, dalam membawa beban dalam tubuhnya, sebetulnya mereka sudah lelah. Ibu Barita, Ibu Anita, kalau mereka menyerah, ya, tidak akan merasakan sukacita. Mereka harus terus naik, capek kaki, terus naik, kuatlah. Kamu bisa. Capek, sudah hampir jatuh. Terus berusaha. Tahan. Sedikit lagi sampai. Kuatlah. Terus. Itulah hupomone. Kekuatan yang hebat melebihi kekuatan daging. Kekuatan bertahan. Mampu bertahan pada situasi suatu posisi melampaui batasan waktu. Ya, bertahan. Catat Ibu Lucy sayang. Catat ini. Catat. Ya. Ini dia hupomone itu. Kemampuan untuk bertahan pada situasi melampaui kekuatan kita. Sudah tidak sanggup. Tidak sanggup. Capek. Tapi karena ada kekuatan yang tidak dari dirimu, bertahan lebih dari itu. Nah, itu terjemahannya. Bukan sekedar bertahan, tetapi lebih dari itu. Katakan. Bukan sekedar bertahan, tetapi lebih Bukan dari sekedar bertahan, lebih dari itu. Sampai orang geleng-geleng. Kok kuat banget sih Bu Barita itu? Ya, udah dibentur sana sini, bak bik buk, digonggong sana, digonggong sini. Apa di dalam dia? Katakan Bu Barita. Ternyata ada hupomone di dalamku. Yes. Ada hupomone di dalamku. Tepuk tangan dong. Sekali-sekali Bu Barita tepuk tangankan dirimu. Kasih semangat kepada dirimu. Semangat yuk diriku. Ada hupomone. Ada hupomone. Tidak Lucy? Pernah aku ditampar-tampar orang? Digonggong-gonggong orang? Dihina-hina orang? Katakan, hei, hina saja. Aku ada sesuatu loh. Hupomone. Begitu ya. Jadi kalau ada yang mulai menggoncangkan engkau, Budame, jangan engkau terganggu. Tetaplah senyum, katakan, hupomone. Amin. Hupomone ada di dalamku. Hupomone. Oke. Ya kan? Setuju para mama? Kasih jempol. Setuju. Setuju. Jadi, udah mulai paham hupomone, Ibu Dame? Lanjut. Paham. Paham. Jadi, bertahan lebih dari, bukan sekedar bertahan, tetapi lebih dari itu. Dan di dalam ketahanan itu terkandung ketabahan dan ketekunan. Maka itulah yang dituliskan di ayat 12. Sebab apabila ia tahan uji, hupomone, tahan, ia akan menerima mahkota kehidupan. Siapa yang akan menerima mahkota kehidupan, Bu Anita? Yang Saya tahan semua. uji, dan yang di dalamnya ada sunergeo,
Dia akan disediakan mahkota kehidupan. Jangan lupa, semua kita harus ingat-ingat ini supaya tabah engkau, supaya tabah aku. Ya, ya, supaya tabah. Mohon maaf, tidak berlaku buat sembarang orang, Bu Dame, Bu Barita, Bu Barita. Ternyata bagi siapa? Bagi yang mengasihi dia. Apa bukti dia mengasihi? Apa bukti seseorang mengasihi? Dia senang dengan kegiatan seperti ini, memilih kegiatan ini daripada apa kesibukan dunia. Kesibukan dapur memang gak ada selesai-selesainya, Eda Kulusi. Ya kan? Yang nama aktivitas seorang ibu. Siapa ibu yang tidak sibuk di bumi? Kalau ada seorang ibu leha-leha, jangan jadi ibu. Ya, leha-leha, jangan jadi mama. Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak. Sudah anak-anak beres, cucu lagi, Bu Anita. Bu Anita, Ya, Bu Anita, betul. apakah engkau mau leha-leha kalau lihat cucumu? No time for leha-leha. No time for leha-leha. Jangan katakan Bu Anita, aku sudah tua, masa aku lagi yang urus cucu? Don't worry, di dalammu ada hukumunnya. Hukumunnya, Yes. kuat engkau, Amin. kuat engkau. Ya, Tuhan melihat niat di hati. Niatmu mau serius buat cucu, maka hukumunnya ditaruh di dalammu. Dicas, dunamis. Catat ya, dunamis di dalamku. Dunamis, kekuatan. Ya, lanjut, kembali lagi ke teks. Oke. Jadi apa yang kita dapat? Sudah tahu ya. Lanjut, sampai mana tadi ini? Udah, Me? Sampai mana tadi? Oh, sampai di sini ya. Ini ya. Ini udah ya. Ya, sampai naik gunung. Sampai naik gunung. Ya. Jangan menyerah. Walaupun masih setengah tempe, jangan menyerah, Ibu. Pergi, jalan. Ya kan, Bu Dame? Walaupun belum kelihatan jadi tempe, jangan menyerah. Nah, di sini ada terjemahannya. Jadi hupomone itu ketahanan di bawah kekuatan dari Tuhan, tetap bertahan, ketahanan, ketabahan. Terutama karena Tuhan yang memampukan. Jadi Tuhan yang memampukan. Ya. Jadi saya menyimpulkan hupomone ini kekuatan dari Tuhan. Bertahan di bawah tantangan-tantangan. Catat temanku Ibu Lucy, khotbahkanlah ini hupomone. Ya. Hupomone. Menggambarkan sebuah ketenangan. Jadi, kalau engkau sudah sadar di dalammu hupomone, Ibu Barita, badai apapun yang menyerangmu, engkau dapat ketenangan. Jadi tetap tenang di dalam badai. Katakan, saya tenang walaupun ada badai. Saya tenang walaupun ada badai. Karena di dalamku ada hupomone. Karena di dalamku ada hupomone. Keren gak, Bu Barita? Keren. Di tengah situasi yang kacau balau, ada kemampuan memikul beban hingga titik atau tujuan tertentu. Tidak sembarang orang mendapatkan ini. Hai Kingdom Woman. Tidak sembarang orang diberikan ini karena tidak semua seperti Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Itu hupomone. Kekuatan dari Tuhan. Miliki. Miliki itu. Miliki itu. Miliki itu. Apakah diberikan kepada Saul? Tidak. Diberikan kepada seorang yang biasa bernama Daud. Sebelum dia jadi raja. Katakan, Bu Barita. Saya sanggup mengalahkan Goliat itu. Gak dibuka. Nanti iblis bilang, nggak kedengaran. Saya sanggup melawan Goliat.
Katakan Bu Lucy, saya sanggup mengalahkanmu Goliat-Goliat. Saya sanggup mengalahkanmu Goliat-Goliat. Yes, jangan kau pandang aku sebelah mata. Hei, di dalamku ada sesuatu loh. Jangan kau pandang aku sebelah mata. Apa itu? Apa itu rahasiamu Bu Lucy? Ternyata ada hupomone di dalammu. Bu Lucy, di dalammu ada hupomone loh. Dari dulu, bukan mulai hari ini, dari dulu. Tapi engkau tidak menyadarinya. Semua juga orang tahu kata bertahan, kata kuat. Dan ini pengertian yang benar. Kuat dari atas. Katakan, kuat dari atas. Bukan dari dalam kita. Bu Dame, keren gak? Keren. Keren. Tuhan Yesus keren. Keren. Jadi saya kasih tahu rahasia. Ternyata wanita lebih kuat dari laki-laki. Laki-laki bisa melahirkan gak? Saya tanya dulu. Ya, enggak lah. Tidak bisa. Dia hanya perut besar, tidak bisa melahirkan. Tolong di-share ini ke grup men. Grup laki-laki. Hei, buka mata lebar-lebar ya. Ya, yang merasa kaum laki-laki. Ini strong di atas strong ada pada wanita. Laki-laki belum bisa melahirkan. Begadang juga menyusui. Udah begadang masih memikirkan gizi anak, masih memikirkan anak-anak. Jadi ternyata Bu Dame lebih kuat. Ya, lebih kuat engkau. Wah, mulai hari ini keluar dari rumah, ya. Tolong cara berjalannya jangan memble ya, tolong. Langsung praktek. Ya, nanti keluar rumah, jangan loyo-loyo. Ada hupomone di dalam. Kuat. Yes, lanjut. Udah jelas ya Bu Lucy? Jadi ada di dalam hupomone ada ketenangan. Karena kita diberikan pengertian oleh Roh Kudus sehingga dalam situasi kacau balau sekalipun engkau sanggup memikul beban hingga titik atau tujuan tertentu. Ya, tolong Bu Lucy bantu saya baca ini. Yes, biar kita bersemangat. 2 Tesalonika 3 ayat 5. 2 Tesalonika 3 ayat 5, Rasul Paulus memanjatkan sebuah doa, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ini di dalam terjemahan Yunani hupomone. Catat para mama. Ya, yang saya kasih warna ketabahan. Ketabahan Kristus. Tidak dikatakan ketabahan sebentar. Kepada ketabahan Kristus. Jadi dikata ketabahan inilah ada hupomone. Catat para mama, ya. Kepada ketabahan Kristus. Jadi kita meniru Kristus yang tabah kuat menghadapi apapun sampai dia berkata, jadilah kehendakmu. Artinya, pasti engkau kasih aku kekuatan. Paham para mama? Ya. Jadi, di dalam kalimat jadilah kehendakmu, ada sesuatu tersirat di situ, pastilah engkau memberi aku kekuatan. Jadi kalau ada masalah, Ibu Dame, Ibu Lucy, Ibu Barita, Ibu Anita, ya, ini maaf ya, yang saya sebut-sebut yang kelihatan gambar. Kalau gelap, ya mohon maaf ya. Ya, mohon maaf. Jadi saya menghargai yang membuka karena saya persiapan ini sepenuh hati dengan hupomone. Gak main-main, karena saya sibuk. Amin. Saya sibuk loh. Udah abang, mama baca Alkitab, mengajar,
masak lagi buat suami, mengurusi anak-anak saya. Kalau bukan hupomone tidak mungkin. Jadi saya sangat menghargai yang hupomone, yang buka kamera. Hupomone. Hupomone semuanya. Para mama, di sini saya mau mengatakan bahwa orang-orang yang diberikan sesuatu yang hebat ini adalah orang pilihan. Katakan, aku orang pilihan. Aku orang pilihan. Orang pilihan harus terang, jangan gelap. Jadi, yang dipanggil yang terang. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Maka teranglah supaya engkau dipilih. Jangan bingung, kenapa saya yang nggak dipilih? Karena gelap. Yes. Sama dengan di Zoom ini. Kenapa tidak saya panggil-panggil namanya? Dia tidak terang, gelap. Saya mengutamakan yang terang. Ini ilustrasi. Tepuk tangan dong. Para pengkhotbah akan semangat kalau yang mendengarkan kelihatan dia amin, amin, daripada seolah-olah amin, padahal modom imana, ya kan? Bu Barita, jangan Bu Barita pikir kami pendeta ini enak-enak. Kadang-kadang hati kami juga harus hupomone. Melihat orang yang main handphone di sana, kami di mimbar. Kami sudah begini. Saudara-saudara, ada seorang tukang tempe. Bodoh gimana? Mataku tertuju pada handphone. Semua jemaat, ada fotonya nanti ku tayangkan. Mataku tertuju padamu handphone. Semua mata tertuju kepada handphone. Engkau laku andalkan handphone. Nanti kalau sakit dia, handphone yang tolong dia. Karena di mimbar kami lihat, kalau kami mulai baca Alkitab, dia langsung pura-pura buka Alkitab. Sebetulnya lihat WA sama pilih-pilih baju buat minggu depan yang mana mau dipakai. Sama pilih-pilih anting mana yang mau dipakai. Mata Bisa Tuhan ju- melihat. Bisa juga nyatat khotbahnya di handphone, Bu. Itu Iya. namanya apologia. Jemaat membela diri. Jadi berkhotbah dia dicatat. Dicatat Karena ya. iya, bukan lihat. Tapi belum pernah kulihat dia menatap mataku. Padahal eye contact itu penting supaya impartasinya nular. Lihat saya. Lihat. Saya senang kalau eye contact. Coba kalau anak kita ajak ngomong, matanya ke sana, tersinggung. Tuhan juga begitu. Pendeta juga begitu. Amang tahe. Ngaloja au mempersiapkan kok bahon. Pendeta juga manusia ya, Bu. Alai Tuhan pondok tertuju matani jemaati. Jadi aku harus hupomone. Tidak ada yang sia-sia. Pasti malaikat bekerja, ya. Namun tidak 100% dia tangkap pesan. Ya. Oke, kembali ke laptop. Ampunilah yang main handphone kalau lagi ada khotbah. Iya, yes. Yang merasa tersinggung. Iya, saya kadang-kadang jadi jemaat juga Bu Barita. Kiri kanan main handphone. Saya tidak mau, tapi saya jangan menghakimi. Siapa tahu mereka lagi mencatat, ya kan? Tetap positif. Tetap positif. Oke, tetap positif ya. Tidak menghakimi. Lanjut. Kristus sendiri yang memberikan ketabahan dan ketekunan kepada kita. Betul? Betul. Walau banyak pencobaan dan kesulitan hidup yang dihadapi, karena ada hupomone, kita bisa tetap tenang. Yang setuju angguk-angguk, biar hupomonenya mengalir padamu. Tetap tenang dalam situasi apapun. Tetap tenang, walaupun dikejar-kejar Saul. Dia nggak salah dikejar-kejar Saul. Daud berkata, dia pergi ke sebuah tempat. Dia ngobrol kepada hatinya, katanya, tenang dan sabarlah wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh. Ada ya?
Serahkan saja pada Tuhanmu. Tahan derita itu hupomone. Ada Jadi lagi itu, Bu. Tenang-tenang mendayung di tengah ombak. Nah, itu ada lagi. ada lagi. Jadi komunikasilah dengan roh dan jiwamu, ngobrol dengan rohmu, roh dengan roh ngobrol. Tenang ya jiwaku, katakan Bu Barita. Ya, tenang, tenang. Ada hupomone di situ. Yes, lanjut. Sampai di sini ya. Jadi dengan hupomone kita disanggupkan, dimampukan menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Termasuk tugas tanggung jawab di rumah tangga. Jangan sampai pergi pakai lipstik cantik-cantik ke mall, ngopi-ngopi, kamar mandinya bau pesing, cucian numpuk, kemudian berantakan, handuk di sofa, kaos kaki di sofa berantakan, toh merah kepet tohuwafohu. Tohuwafohu artinya kacau balau. Yerusalemnya kacau, pergi keluar cantik-cantik. Makanya mama saya sekali-kali saya akan undang hadir di sini. Mama saya menciptakan satu lagu. Karena mama saya itu orangnya pembersih dan lurus. Kalau dia lihat ada ibu-ibu pagi-pagi sudah pergi ke tetangga, dia pasti nyanyi. Karena yang pergi ke tetangga itu pengurus komisi wanita. Mama saya mengarang lagu. Inilah lagunya. Nanti kapan-kapan saya akan suruh mama saya nyanyi di sini. Lagunya begini. Mari kita melayani sambil menggosipi. Ibu si Malango yang galak. Mama saya dikatain galak sama orang itu. Dia mau ejek temannya. Koreksi dulu dirimu, sikat kamar mandimu, supaya tidak bau pesing. Tiada artinya mejeng sana sini, pakai bibir merah kayak artis. Koreksi dulu dirimu, sikat kamar mandimu, supaya tidak bau pesing. Langsung tersinggung itu orang. Dan dia bertobat. Kenapa pagi-pagi pergi tangga? Jangan. Pagi-pagi seorang ibu urus rumah. Katakan para mama. Pagi-pagi ibu-ibu urus rumah. Jadi para mama, saya nanti akan lanjutkan khotbah saya ini. Saya sapa dulu anak-anak. Saya akan nyanyikan dulu satu lagu, Engkaulah Kekuatanku. Boleh ya? Nanti saya masuk lagi. Jadi belum amin. Boleh kan Ibu Barita? Oke. Saya akan nyanyikan satu lagu sesuai dengan khotbah saya, Engkaulah Kekuatanku. Baru saya nanti akan masuk dulu Abah. Jadi saya pakai dua, handphone dan laptop. Laptop untuk Kingdom Woman, handphone untuk anak-anak. Oke. Ini lagunya tentang hupomone. Ya, dengarkanlah lagu ini para mama bila engkau merasakan suatu kelemahan. Hupomone adalah sambil saya menyiapkan lagunya, bagaimana Ibu Anita? Perlu Ya. kita memasyarakatkan hupomone ini ya? Ya, perlu. Perlu. Alana dang sudah padita do pema boto hupomone udah bah. Tidak, Bahasa roh dulu ya. Terjemahkan dulu Ibu Anita. Tidak semua pendeta mengkhotbahkan hupomone. Iya, Jadi dang perlu sudah do pema boto. belum semua tahu. Jadi kita harus mensosialisasikan, itu maksudnya Bu Pendeta Indiana. Iya. Oke, no Oke. problem. Nanti No kita problemo. Lagian saya kan juga nggak pelit ilmu ya, Inang Barita. Ya. Saya nggak pelit ilmu. Jadi kalau saya dengarkan ada para mama melanjutkan khotbah saya senang. Supaya Sip. lebih banyak orang sadar di dalamnya ada hupomone. Nanti materinya di-share aja ya. Oh ya, materinya akan saya share. Sebentar ya.
Nah, anak-anak lagi aku suruh. Ini Oke. lagunya saya tayangkan para mama, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Semoga menghibur. Amen. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkau segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkau segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Saudara, hanya Yesuslah sumber kekuatan kita. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Haleluya. Yes. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkau segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkau segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia
Mati ya rekamannya. Ibu Indiana sebentar lagi akan masuk. Kita boleh. Memang putus ya lagunya. Udah selesai kayaknya. Masa sih? Eh, Kok kayak Harusnya diselesaikan dulu sampai doa, baru ibu tuh kalau nggak usah menyanyi. Kalau memang masih ada pelayanan yang lain, jadi kita sudah harus ditutup dulu dengan doa. Itu tadi kan bisa ditutup kalau waktu ibu tuh menyanyi. Jadi nggak dicampur baur begitu. Silahkan melayani. Baik, kita masuk ke acara kesaksian ya, Ibu Barita. Monggo, silahkan Ibu Ibu. Tina Manurung. Ibu Tina Manurung. Buka mic-nya. Halo, Ya, Ibu Tina yang ya. cantik. Ya. Silakan kesaksian. Saya kan Halo. udah rada milenial. Jadi kalau yang milenial itu dia bekerja secara bersamaan. Nah ini kita yang late generation ini. Iya. Tadi gini loh, kalau saya sih gini, sekarang itu orang ada dua pemikiran. Orang bisa bawa HP itu